Saya akan menjawab salah satu pertanyaan dari salah satu konsumen di salah satu pengikut YouTube kami ya teman-teman, bahwa ada yang bertanya, pohon saya sudah 3 tahun katanya, kenapa belum berbuah, apakah itu mandul? Kalau mandul sih biasanya lebih kepada berbunga ya teman-teman, jadi lebih kepada berbunga. Ketika berbunga tidak jadi buah itu biasanya disebut mandul ya, karena memang dia sifatnya adalah bunganya atau bunga jantan atau bunga betina aja, seperti itu. Nah, tapi saya akan menjelaskan beberapa faktor yang memang mempengaruhi terjadinya pembuahan pada buah naga. Nah, mengingat bahwa buah naga itu adalah tanaman yang memang memerlukan pencahayaan cukup, maka tidak baik pola penanamannya dengan menggunakan sistem tertutup seperti ini ya. Jadi matahari kurang begitu masuk, mengakibatkan tanaman dia cenderung selalu muda ya, karena dia tidak begitu bagus melakukan fotosintesisnya. Jadi yang kedua juga tanaman dia seperti ini muda terus ya. Dan biasanya di kampung itu para warga ini ya, warga Indonesia ini, dia melakukan penanaman dengan ala kadarnya. Jadi tidak melakukan pemangkasan pada ujung tanaman. Jadi seperti ini teman-teman. Nih, tidak dilakukan pemangkasan ya. Ini bisa dilihat oleh teman-teman bahwa ketika tidak dipangkas, maka nanti mungkin dia akan naik ke sini ya. Naik ke sini, dia menjalar terus kemana-mana dan akhirnya tidak berbuah. Jadi saran kami adalah melakukan pemangkasan seperti ini ya. Jadi dipangkas nih. Teman-teman bisa lihat, nih dipangkas ya, seperti ini. Nih, dipangkas, jadi dia nanti akan fokus di situ saja. Kalau tidak dipangkas ya, tunas muda seperti ini, apalagi dengan pemberian nutrisi yang kurang berimbang ya. Misalkan sudah waktunya mau berbuah, ternyata masih diberikan nitrogen yang cukup tinggi. Ya akhirnya tanaman lebih asik mengeluarkan tunas ketimbang mengeluarkan bunga. Jadi saran kami kalau mau bertanam buah naga, tolong diperhatikan. Yang pertama adalah cahaya. Cahayanya harus diperhatikan. Ibaratnya kita harus memberi makan berupa cahaya atau dimandikan dengan cahaya matahari kurang lebih selama 8-10 jam di Indonesia ya. Kalau kurang ya bisa ditambahkan dengan cahaya buatan atau dengan lampu. Yang kedua adalah pemangkasan rutin ketika tanaman kita sudah menginjak fase produktif atau memang fase generatif. Terus yang terakhir adalah pemberian nutrisi yang berimbang dan dilakukan pada fase-fasenya. Misalkan ketika fase vegetatif kita memberikan nitrogen tinggi. Banyak sekali sekarang pupuk beredar, bisa dipilih oleh teman-teman semua. Dan bisa juga searching ya, karena Google kita sudah canggih semuanya. Nah, terus yang terakhir adalah pada fase generatif, maka diberikanlah fosfat dan kalium yang memang cukup untuk tanaman, seperti itu. Dan jangan lupa diberikan kapur kurang lebih 3 bulan sekali, supaya tanaman lebih siap untuk menyerap nutrisi. Yang terakhir teman-teman, bisa jadi adalah faktor bibit. Jadi bibit itu adalah penentu suksesnya budidaya. Ketika bibitnya asal-asalan, maka budidayanya pun hasilnya akan asal-asalan. Tapi ketika bibit yang berkualitas, bibit yang bagus, maka hasilnya pun akan bagus. Mudah-mudahan jawaban saya tepat dan jawaban saya bisa menjadi jawaban yang diharapkan oleh teman-teman semua. Oke, terima kasih. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.